Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Video ini berisi pemaparan modul 1.2.A.3 mulai dari diri, nilai, dan peran guru penggerak. Trapesium usia merupakan gambaran secara umum fase-fase kehidupan yang telah kita jalani, mulai dari lahir sampai hari ini. Dalam trapesium usia digambarkan pengalaman positif dan negatif yang pernah dijalani sebelumnya. Trapesium usia ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase usia menempuh pendidikan 6-19 tahun, fase usia produktif di mana saya mulai bekerja, dan fase usia pensiun. Pada fase usia menempuh pendidikan, teridentifikasi beberapa peristiwa penting yang tidak hanya berkesan positif tetapi juga negatif. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di rentang usia 9-17 tahun yang artinya terdapat selisih waktu 21-29 tahun sejak peristiwa itu saya alami. Sebagai seorang anak kampung yang lahir di keluarga petani dengan latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, saya disekolahkan tetapi tidak pernah merasa mendapatkan perhatian terutama mengenai pencapaian saya di sekolah. Orang tua hanya sebatas membiayai dan memberikan uang jajan. Sisanya apa yang saya lewati di sekolah, apa kesulitan saya di sekolah, mereka tidak pernah tahu. Saya tumbuh menjadi anak yang tidak terlalu senang bersosialisasi, main sekadarnya saja. Rutinitas setiap hari hanya pergi ke sekolah, belajar di sekolah, dan pulang ke rumah. Sesekali main, tetapi hanya dengan orang yang itu-itu saja. Kenakalan sekaligus jadi sisi negatif yang saya miliki selama sekolah hanya sebatas malas belajar dan malas mengerjakan tugas. Sisi negatif ini beberapa kali tidak bisa saya kendalikan karena peran guru dan wali kelas hanya sebatas mentransfer ilmu di dalam proses belajar mengajar, menjadi pemeran utama di dalam kelas. Soal anak bisa atau tidak, mengerjakan atau tidak, terkadang tidak terpantau oleh guru. Gaya mengajar tradisional yang masih berkembang di sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan. Guru menerangkan, lalu memberikan tugas. Tidak ada proses tanya jawab yang mendalam, apalagi refleksi. Ketidakpedulian orang tua dan peran guru yang tidak mengayomi saya rasakan juga saat memilih jurusan saat di SMA, juga saat memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Saat saya kebingungan, namun saya segan, takut, dan malu untuk bertanya, akhirnya membuat saya merasa terjebak di jurusan yang sebenarnya tidak menjadi cita-cita saya. Profesi yang paling tidak saya sukai akhirnya menempel pada diri saya hingga saat ini, menjadi seorang guru. Selain peristiwa-peristiwa negatif tersebut, ada juga peristiwa positif yang saya alami. Salah satunya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang saling memberikan support. Sahabat yang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi selalu membantu saat dibutuhkan. Sahabat yang selalu memberikan penjelasan jika ada materi yang tidak saya pahami, karena saya lebih berani bertanya pada mereka tinimbang pada guru. Sahabat-sahabat inilah yang selalu membersamai hingga saya bisa lulus sekolah. Saya merasa semua hal yang terjadi dalam hidup saya bukan karena kesalahan orang lain, tetapi buah dari keputusan yang saya pilih. Namun demikian, pengaruh dari luar tentu menjadi pemicu juga. Saya merasa hal-hal positif yang saya alami semasa sekolah bersumber dari sahabat-sahabat saya. Mereka yang selalu menguatkan. Sementara hal-hal negatif bersumber dari guru dan wali kelas yang kurang perhatian, juga orang tua yang hanya berperan sebagai investor saja. Lalu dampak emosi apa yang saya rasakan jika dilihat dari roda emosi? Sisi positif yang saya rasakan adalah tidak lagi merasa sendirian, karena ada sahabat-sahabat yang selalu support dan memahami apa yang saya rasakan. Selain itu, yang muncul dalam diri saya adalah rasa percaya diri
karena ada sahabat-sahabat yang selalu membersamai sehingga memunculkan kepercayaan diri dari anak yang tidak senang bergaul ini. Sebagai anak yang tidak senang bergaul dan tidak suka banyak bicara, ternyata berdampak negatif juga, apalagi orang tua dan guru tidak peka dengan apa yang saya rasakan. Seringkali saya merasa kebingungan seorang diri tanpa menemukan solusi, karena tidak berani bertanya kepada orang tua atau guru. Karena saya tidak banyak bertanya inilah, akibatnya saya dianggap seolah-olah sudah paham dan mengerti. Tentu saja kebingungan tanpa titik terang ini membuat saya kecewa karena saya merasa tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Peristiwa yang pernah saya rasakan di bangku sekolah ternyata meninggalkan jejak-jejak rasa yang tidak mudah saya lupakan. Beberapa peristiwa berkesan itu sering menjadi motivasi bagi saya agar saya bisa lebih baik dan tidak ingin orang lain merasakan hal tidak baik yang saya alami. Sebagai pendidik, saya tidak ingin jika anak-anak didik saya merasakan perasaan negatif yang pernah saya rasakan di masa lalu. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan terapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang pertama, saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah terjadi pada saya. Guru harus menjadi among, orang tua, pengajar, bahkan sahabat bagi peserta didik. Berikutnya, guru pun harus berkolaborasi dengan orang tua, memastikan orang tua mengetahui perkembangan anak-anaknya di sekolah. Kerjasama orang tua dan sekolah merupakan hal vital yang akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Karena mendidik tidak hanya menjadi tanggung jawab utama sekolah, tetapi merupakan hasil kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Pengalaman di masa lalu yang sampai saat ini meninggalkan rasa tentu jadi guru terbaik bagi saya, yang dapat membantu saya menggerakkan siswa, rekan-rekan, dan komunitas sekolah saya. Pengalamannya akan memicu diri agar menjadi sosok yang lebih baik, terutama karena saya seorang pendidik. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Saat ini saya berusaha merancang situasi belajar yang tidak membuat kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu terulang kembali. Saya harus menjadi pendidik yang mau belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga tidak terulang lagi di masa kini. Demikian pemaparan mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sampai jumpa di video berikutnya.